Halo Mari Booster, kembali di channel Mariangelo. Dan sekarang gua udah bisa membahas mengenai series DC yang baru aja gua tamatin selama 10 episode ini, yaitu adalah The Sandman yang udah tayang di Netflix sampai sekarang ini Pak ya. Oke, ini yang kalian tunggu-tunggu kan ya, mengenai bahwa gua harus review The Sandman ini. Karena juga setelah gua nonton semua episodenya ya sampai akhir, gua langsung oh my god, ini adalah series DC yang berat banget. Cuman lagi-lagi ada berbagai macam detail-detail yang udah gua temukan yang akan gua bahas di video kali ini. So buat kalian yang belum nonton The Sandman ini, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian, agar kalian bisa nonton dulu episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dan review dari gue. Link untuk nonton The Sandman di Netflix gua udah taruh di kolom deskripsi di bawah. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas mengenai series The Sandman. Oke, The Sandman ini menceritakan kisah sang raja mimpi, yaitu adalah Morpheus yang dijuluki sebagai The Sandman. Ia adalah salah satu dari 7 makhluk yang terkenal sebagai The Endless atau Raja Dimensi Mimpi. Nah, Morpheus ini memiliki tugas untuk menciptakan mimpi untuk anak-anak dan menjaga mimpi mereka tetap menyenangkan. Selain itu, Morpheus juga mengalami mimpi buruk yang mengancam dan membasmi di dalam mimpi, sehingga tidak ada mimpi buruk lagi yang dapat mengancam anak-anak. Nah, di sini Morpheus mengunjungi planet bumi untuk memburu The Corinthian. Itu adalah mimpi buruk yang berhasil kabur dari dunia mimpi. Nah, The Sandman yang awalnya ditangkap oleh penyihir dan dipenjara dalam penjara kaca, akhirnya dapat kabur dan melarikan diri selama terkurung selama hampir 1 abad lamanya. Nah, setelah dia udah berhasil bebas dan kembali ke dunia mimpinya, dunia mimpi udah hancur dan semuanya berantakan. Nah, banyak peristiwa yang mengejutkan yang terjadi ketika Morpheus berada di bumi dan terjebak di sana. Akibatnya, banyak anak-anak di penjuru dunia yang tertidur dan tidak kunjung terbangun karena terjebak di alam mimpi. Nah, ini disebabkan karena Morpheus yang tidak ada di alam mimpi, sehingga anak-anak yang berusaha untuk bangun dari mimpinya, mereka nggak bisa Pak. Dan kebanyakan dari mereka akhirnya tewas. Dan ketika si Morpheus ini udah mengecek semuanya, hanya tersisa satu pengikut setianya yang merupakan pustakawan, yaitu ada Lucien. Ia pun menjelaskan apa aja yang udah terjadi ketika Morpheus tidak ada di kastilnya. Nah, akhirnya setelah Morpheus udah tahu bahwa dia itu akan mengejar si Corinthian, akhirnya Morpheus kembali ke bumi untuk menangkap dan membunuh si Corinthian ini. Nah, buat yang belum tahu ya, The Corinthian sebagai villain utama ini, dia itu adalah ciptaan dari Morpheus. Dan si Corinthian ini ditugaskan untuk membuat sebuah mimpi buruk kepada orang-orang yang mempunyai masalah di dunia manusia. Tapi The Corinthian ini melanggar tugasnya dan akhirnya dia kabur ke bumi dan menjalani hidupnya sebagai manusia. Nah, akhirnya ketika Morpheus ini ingin menghentikan si Corinthian, dia kehilangan semua peralatannya. Balik lagi, kalau kalian udah mengetahui, Morpheus ini kan udah dikurung selama 1 abad lamanya Pak ya. Dan semua peralatannya itu udah mencar-mencar tuh ke semua berbagai macam tempat. Dan akhirnya Morpheus ingin mengoleksi semua peralatan-peralatannya kembali, seperti kantong pasir, helm, dan juga berbagai macam alat-alat yang lainnya. Itu adalah sumber kekuatan dari si Morpheus ini Pak, seperti itu. Nah, akhirnya dengan bantuan kekuatan dari seekor naga, ia memanggil The Fate Sister untuk membantunya mencari di mana 3 perlengkapannya berada. Namun pencariannya tidak berjalan semudah itu, karena banyak hal dan petualangan yang harus ia lalui selama melakukan pencarian ini sambil dia menemukan Corinthian ini. Nah, singkat cerita, setelah ia mengumpulkan ketiga jimatnya, ia bertemu dengan saudaranya, yaitu adalah salah satu dari The Endless, yaitu adalah Death. Nah, ia bercerita banyak hal kepada Death. Nah, kemudian mereka mulai berjalan dan menemukan sebuah bangunan yang mengingatkan Morpheus tentang temannya yang selalu ia temui setiap 100 tahun sekali. Dan Morpheus ini menganggapnya sebagai teman dan memberikannya sebuah keabadian, padahal orang ini bukan siapa-siapa loh. Nah, akhirnya kita bisa melihat setelah ketiga jimatnya udah berkumpul, Morpheus membangun kembali alam mimpi seperti sedia kala, dan bersama dengan Lucien yang membantunya memberikan catatan mengenai makhluk yang memberontak. Nah, terdapat 3 makhluk yang salah satunya adalah merupakan kelahiran Vortex setiap 1000 tahun. Nah, salah satu yang memiliki kekuatan Vortex adalah Rose Walker.
Nah, setelah mengetahui hal tersebut, Morpheus kemudian pergi menemui Rose Walker untuk memberitahunya mengenai kekuatan Vortex, hingga membantu Rose Walker untuk bertemu dengan adiknya yang berada di keluarga yang abusive banget. Yang seperti kita tahu bahwa adiknya si Rose Walker kan dia kan udah diasuh oleh teman bapaknya, tapi teman bapaknya ini adalah benar-benar orang yang sebenarnya yang benar-benar abusive, di mana si adiknya si Rose ini selalu dibentak-bentak lah, dia dikurung di kamarnya lah, ya seolah orang-orang ini sangat benar-benar benci banget dengan si anak ini seperti itu. Nah, pada proses pencarian adiknya ini, Morpheus dan Rose Walker bertemu dengan Corinthian. Itu adalah targetnya selama ini dia cari-cari. Dan akhirnya terungkap bahwa di ending, Corinthian selama dia di bumi, dia udah menciptakan semua kultus yang bernama penyembah Corinthian. Yang dimana semua orang-orang yang ada di sana, mereka tuh menganggap Corinthian ini adalah sebuah inspirasi buat mereka. Karena buat yang masih bingung di ending episode, kalian bisa melihat bahwa mereka terkumpul di sebuah pesta ini. Mereka ini adalah para pembunuh loh. Mereka membunuh, dan mereka membunuh itu karena mereka terinspirasi langsung dari Corinthian. Nah, setelah mereka udah mengetahui bahwa Corinthian itu udah ada di hadapan mereka, dan malah si Corinthian ini mulai mansi-mansi mereka bahwa kalian boleh kok untuk membunuh, gak ada kok yang bisa kalian bebas untuk membunuh asalkan gua akan bersama dengan kalian. Itulah janji Corinthian kepada mereka, sehingga mereka yang baru aja membunuh semua korban-korban, yang bahkan mereka yang belum membunuh sekalipun, mereka akhirnya terinspirasi langsung oleh Corinthian. Itu adalah sang nabi mereka ya, seperti itu. Tapi di ending kita bisa melihat si Morpheus berhasil mengalahkan Corinthian dan membunuhnya dengan halus. Dan akhirnya Morpheus ketika udah mengetahui bahwa ancaman si Corinthian udah berhasil, akhirnya dia harus membunuh si Vortex ini. Nah, Vortex ini ada di dalam tubuh Rose Walker, yang dimana Rose Walker ini bisa menembus ke berbagai macam mimpi orang-orang yang ia kenali, sehingga itu akan menghancurkan dimensi manusia dengan dimensi mimpi, dan semuanya akan menjadi hancur jikalau Vortex ini tidak dibunuh oleh Morpheus. Nah, itulah menjadi inti permasalahan yang ada di series ini. Jadi intinya series ini tidak hanya menceritakan mengenai Morpheus doang, alam mimpi dan juga sejarah yang kita pelajari di sini, tapi di sini kita juga bisa melihat bagaimana pertarungan antara si Corinthian dan juga pembangunan villainnya, dan juga kita udah mengenal si Rose Walker yang merupakan seorang Vortex yang bisa menghancurkan dunia manusia dan juga dunia mimpi. Dan jika itu terjadi, maka semua orang-orang yang mimpi di situ itu mereka akan mengalami hal yang sama seperti saat Morpheus ini terjebak di dunia manusia selama dia itu dikurung oleh Rodgers Burgess. Nah, di episode pertama kita udah tahu ya seperti itu. Makanya si Rose Walker ini merasa, waduh, kalau gua gini gimana dong? Nah, itu langsung diungkapkan di endingnya, Pak. Nah, gua paling suka di episode keempat kalau nggak salah, di mana kita bisa melihat bahwa si Morpheus ini bersama dengan gagaknya itu adalah Matthew, mereka mengunjungi neraka dan mereka bertemu dengan Lucifer Morningstar. Mohon maaf deh, gue bukannya apa-apa ya, tapi gue bisa melihat Lucifer Morningstar yang ada di Universe Sandman ini adalah perempuan, Pak. Aduh anjir, perempuan anjir. Gini ya. Gue bukannya rasis atau gimana ya, tapi mohon maaf, di komik Lucifer itu adalah laki-laki, Pak. Dia bukan she. Pak. Tapi gue ketika melihat aktingnya aktris ini yang memerankan si Lucifer Morningstar versi perempuannya, ya gue bisa melihat aktingnya bagus, jir. Sumpah bagus. Pada awalnya gue mikirnya, anjir lah, kok perempuan, kok ini Netflix sudah mulai SCW banget nih. Tapi ketika gue udah melihat, ya aktingnya bagus, building up-nya bagus, bahkan naskahnya udah bagus. Karena apa? Karena semua series ini ditulis langsung oleh penulis komik aslinya, yaitu Neil Gaiman. Nah, seperti itu. Makanya buat kalian yang udah baca komik The Sandman dan ketika kalian udah nonton seriesnya, semuanya itu persis yang ada di komiknya. Tapi nggak semua. Lagi-lagi nggak semua, karena satu, Lucifernya aja udah beda. Lucifer udah beda banget, astaga anjir ya. Jadi gua nggak merasa kayak terlalu kok SJW banget sih. Ya meskipun ada keselnya ya, kok melihat Lucifer yang kok di sini kok cewek, padahal di komik itu adalah cowok. Ya udahlah. Tapi di sini gua bisa melihat yang gua suka itu adalah pembentukan villainnya. Nah, villainnya adalah The Corinthian. Nah, Corinthian ketika gua bandingkan dengan versi komiknya, ini benar-benar mirip, Pak. Dari segi bentuk rambutnya, dalam segi bentuk badannya, mimik wajahnya, ini sama banget dengan apa yang ada di komik. Semuanya persis banget dalam segi plot ceritanya,
terus dalam segi penulisan naskah bagaimana, dan juga pengarang sutradaranya masuk Pak, seperti itu. Makanya ini menurut gua adalah series DC yang paling masterpiece menurut gua setelah gua udah melihat The Batman, gua udah melihat Peacemaker, tapi The Sandman ini untuk mature only bagus sih. Jadi series ini gak hanya main gore-gore doang, tapi ceritanya juga menarik nih, dan plot seperti ini jarang banget loh yang ada di DC Universe seperti itu. Nah, buat yang bertanya apakah The Sandman ini akan masuk ke DCU? No ya, The Sandman ini punya universe-nya sendiri. Jadi ini stand alone, dan ini tidak akan sangkut pautnya dengan DC Universe-nya versi DCU, gak akan tersambung ke DC Universe-nya Batman, gak ya. Karena lagi-lagi The Sandman ini merupakan hasil karya Neil Gaiman yang udah dia terbitkan dari DC Vertigo. Nah, DC Vertigo ini adalah komik di mana semua karakter DC yang berbau supernatural ini ada di sana. Contoh, John Constantine ada di DC Vertigo, Zatanna, Deadman, bahkan sampai Swamp Thing, bahkan ke Justice League Dark, mereka tuh ada di DC Vertigo Pak, seperti itu. Makanya di sini The Sandman juga masuk Pak sih, termasuk dengan Lucifer Morningstar ini. Dan memang sesuai di komiknya, Lucifer ini dia ini memang gak suka banget dengan si Morpheus ini setelah itu udah dipermalukan. Bahkan dia udah dikalahkan oleh si Morpheus ini, sang raja mimpi. Sehingga inilah yang membuat si Lucifer ini di akhir episode dia tuh langsung ngomong, gua akan buat perhitungan sama lu nih. Karena dia tuh udah merasa dipermalukan oleh Morpheus ini di depan semua anak buah, bahkan semua iblis-iblis yang ada di neraka. Sehingga inilah yang membuat Lucifer akan menjadi villain utama selanjutnya di The Sandman season kedua nanti Pak, seperti itu. Oke lah, ini gua mau tahu sih seperti apa penggenapannya, dan jujur aja ya, kita udah mendapatkan project The Sandman ini tuh udah dari tahun 2020, dan ini dirilis di audiobook awalnya. Tapi ketika Neil Gaiman ini ingin membangun universe ini jauh lebih panjang dan semua orang-orang ini harus tahu mengenai The Sandman itu siapa di DC Universe, akhirnya Neil Gaiman ingin membuat The Sandman ini menjadi sebuah series yang akan dirilis di Netflix doang Pak, seperti itu. Nah, di sini gua akan menjelaskan mengenai bangsanya The Sandman ini, itu adalah Endless. Endless ini adalah 7 entitas bersaudara yang terlahir dari entitas kosmik malam dan waktu. Mereka adalah representasi dari aspek kehidupan seluruh makhluk hidup dan punya fungsi untuk selalu menjalankan tugas sesuai dengan aspek yang mereka wakili. Mereka terdiri dari Destiny, itu adalah takdir, Death artinya kematian, Dream artinya mimpi, Destruction artinya kehancuran, Desire yang artinya keinginan, Despair keputusasaan, dan Delirium yang artinya kegilaan. Dan si Morpheus ini adalah Dream. Dia adalah salah satu Endless bersaudara yang ada di DC Universe. Maka tadi itu ketika kalau udah kalian melihat ketika si Sandman ini udah melakukan kontak dengan berbagai macam saudara-saudarinya, mereka itu adalah Endless Pak, seperti itu. Nah, di sini gue akan menjelaskan mengenai berbagai macam karakter-karakter yang belum kalian kenal yang ada di series The Sandman ini, Pak. Oke, yang pertama itu ada Lucien. Nah, di sini Lucien awalnya diciptakan sebagai asisten pribadi dari Morpheus dalam bentuk gagak yang bernama Mr. Raven. Sebelum akhirnya dia pensiun dan mendapatkan tubuh manusianya. Nah, setelah itu Lucien menjadi pustakawan dan pengurus dari Dream Place milik Morpheus di alam dreaming bersama werewolfnya Rover. Tapi di versi Netflix ini Lucien digambarkan sebagai seorang wanita, dan dia awal dulunya dia itu adalah seorang gagak yang selalu bersama dengan si Morpheus dalam menjalankan sebuah misinya demi membangun dunia mimpi yang jauh lebih megah lagi, Pak. Sampai akhirnya Morpheus memberikan tubuh manusia kepada Lucien berkat keberhasilannya, Pak. Yang kedua adalah Abel dan Cain. Nah, Abel dan Cain ini adalah tokoh dari Bible yang merupakan dua orang bersaudara, anak dari Adam dan Hawa, yang kemudian diangkat oleh Morpheus sebagai penduduk di alam dreaming. Mereka juga diciptakan sebagai kolektor dari makhluk di alam mimpi dan penerus dari House of Secrets. Selanjutnya adalah Murph the Pumpkinhead. Nah, Murph the Pumpkinhead adalah petugas kebersihan dan pengurus dari Dream Palace di alam dreaming yang selalu memakai kepala labu dan merokok sepanjang hari, Pak. Dan ini benar-benar akurat komik banget. Yang keempat adalah Matthew the Raven. Nah, Matthew Cable dulunya adalah seorang agen dari building untuk perusahaan Defense Department Intelligence yang merupakan teman dari Alec Holland, yaitu adalah Swamp Thing dan Linda Holland, istrinya. Nah, singkat cerita, dia diciptakan meninggal dan terlahir kembali di alam dreaming sebagai gagak yang menggantikan tugas Lucien sebagai pelayan pribadi dari Morpheus. Selanjutnya ada The Fiddler Green. Nah, kalau di versi Netflix, The Fiddler Green ini adalah seorang yang tinggal di atap bersama dengan si Mary Walker. Nah, si The Fiddler Green ini merupakan taman hijau dan subur yang jadi salah satu tempat di alam mimpi ciptaan Morpheus. Nah, setelah Morpheus ditangkap oleh Roderick Burgess, akhirnya The Fiddler Green ini kabur dari alam dreaming dan menetap di bumi sebagai pria normal di bumi bernama Gilbert. Dan Gilbert ini selalu membantu si Mary Walker ini ketika dia membantu adiknya di
episode 8, 9 sampai ke 10 Pak. Juga di series ini ada yang membuat gua tuh sangat kecewa dengan series ini ya Pak ya. John Constantine. Gua awalnya udah seneng nih, wadi, ini Netflix akan membawa Constantine nih di Sandman. Pak, ternyata di sini yang udah dikeluarkan bukan John Constantine, melainkan Joanna Constantine. Maksa banget loh, kesel gua ngeliatnya. Karena maaf ya, di komiknya sendiri The Sandman itu berteman dengan John Constantine. John Constantine, bukan Joanna Constantine. Mohon maaf nih, kacau nih. Tapi yang buat yang tahu ya, sebenarnya Joanna Constantine ini benar-benar ada sih di komik. Cuman Joanna Constantine ini bukan seorang pengusir roh jahat seperti yang udah kita kenal di dalam versi John Constantine. Nah, Joanna Constantine ini merupakan nenek moyang dari John Constantine pada abad ke-19 lalu. Seperti itu Pak ya. Dan di versi Netflix ini udah mulai dirusak oleh sutradaranya sendiri Pak ya. Kok dia ganti ke John Constantine sih? Kita mereka gambarin John Constantine. Padahal gue udah pede loh, jadi ini John Constantine bakal hadir nih. Ternyata muncul adalah si Joanna Pak. John Constantine bukan sebagai nenek moyang si John Constantine, melainkan dia itu adalah John Constantine versi ceweknya. Itu maksa banget sih, seperti itu sih, maksa banget. Ini yang gue nggak suka dari semua series barat yang mereka tuh selalu gender swap. Mohon maaf ya, si Lucien udah di gender swap, si John Constantine gender swap juga. Anjing lah, kesel gue ngeliatnya Pak. Tapi itulah salah satu kekurangan yang menurutku tuh fatal banget di series Netflix ini, yang mereka mengubah seenak jidatnya John Constantine ala Joanna Constantine. Bodoh amat lah. Untuk season kedua nanti, please, kan lawannya ada Lucifer nih, karena berdasarkan di episode keempat, Lucifer ini udah dipermalukan oleh Morpheus terhadap kekalahannya untuk mengambil helmnya yang diambil oleh salah satu iblis yang ada di neraka. Dan Lucifer akan menjadi villain utama dari Morpheus untuk The Sandman season kedua nanti Pak, seperti itu. Dan di season kedua nanti kita udah mulai di ending scene pertama ada Azazel. Nah, Azazel ini buat yang tahu ya, di DC Universe Azazel ini adalah seorang jenderal tertinggi bala tentara neraka di situ Pak. Jadi si Lucifer ini punya seorang jenderal utama, itu adalah Azazel ini. Nah, Azazel ini ditugaskan oleh Lucifer untuk bangun sebuah pasukannya agar mereka bersiap untuk menyiram dunia mimpi dan juga dunia manusia, seperti itu. Jadi kayaknya ini akan mungkin diperluas lagi menceritakannya, tapi dari gua sih gua udah seneng sih The Sandman akan lanjut ke scene kedua. Tapi please jangan di gender swap lagi Pak. Apalagi si John Constantine-nya itu udah fatal banget sih. Oke, itu aja mengenai video kali mengenai review dan breakdown mengenai The Sandman. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalian impresi sendiri mengenai series The Sandman ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Skor untuk The Sandman ini gua kasih nilai 8,5 dari 10 Pak ya. Ini udah bagus menurut gua, soundtracknya juga membantu, dan dari naskah, pendalaman cerita, bahkan karakter-karakternya semuanya memorable menurut gua, karena semuanya ada development yang lengkap banget, termasuk dengan Joanna Constantine ini. Meskipun gua nggak suka dengan gender swapnya, tapi at least ini masih menurut gua tuh masih lumayan lah, karena nggak terlalu fatal banget lah, seperti itu. Oke, itu aja mengenai video kali mengenai review The Sandman. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @mariangelos. Dan kalau kalian ingin gabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah membeli kaos merchandise official kita Mario Angelo. Di sini kalian bisa pesan melalui WA kita dan kita langsung melakukan pre-order buat kalian. Jadi langsung pre-order aja buat kalian yang ingin pesan, langsung klik aja linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih juga yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woohoo!